Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 hidrologi yang beranggotakan Pipi Noviana dan Wenita Sari akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Sungai. Yang pertama yaitu pengertian sungai. Sungai adalah massa air yang secara alami mengalir melalui suatu lembah. Kebanyakan mengalir di permukaan bumi ke tempat yang lebih rendah dan sebagian meresap di bawah permukaan tanah. Air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian besar akan menjadi aliran permukaan dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Aliran permukaan berkumpul dan mengalir ke daerah-daerah yang rendah, kemudian menuju parit, selokan anak-anak sungai dan sungai. Air sungai yang melimpah di daerah hilir atau muara berasal dari kumpulan air di daerah hulu yang ada pada awalnya, berupa alur-alur kecil, kemudian membentuk parit, selokan, dan anak sungai. Bagian yang kedua yaitu B, klasifikasi sungai. Sungai dapat diklasifikasikan menurut sumber air, kontinuitas aliran atau debit air, pola aliran, arah aliran, dan struktur geologi. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu berdasarkan sumber air. Dapat dibedakan menjadi sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Yang kedua itu berdasarkan kontinuitas aliran atau debit air. Dapat dibedakan menjadi sungai evermal, sungai intermiten, dan sungai perennial. Tiga yaitu berdasarkan pola aliran. Yang pertama pola aliran radial atau menjari. Yang kedua pola aliran dendritik. Ketiga pola aliran trelis. 4 pola aliran rektangular. 5 pola aliran anular. 6 pola aliran radial. Dan yang terakhir yaitu pola aliran multibasinal. Yang keempat yaitu berdasarkan arah aliran. Yang pertama ada sungai konsekuen, yang kedua yaitu sungai subsekuen, yang ketiga ada sungai obsekuen, yang keempat ada sungai resekuen, dan yang kelima itu sungai insekuen. Yang kelima yaitu berdasarkan struktur geologi. Ada sungai antesedon dan sungai reverse. Selanjutnya, pengukuran debit air sungai. Pengukuran debit dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode apung. Kecepatan aliran diukur dengan pelampung, luas penampang basah ditetapkan berdasar pengukuran lebar permukaan air dan kedalaman air. Yang kedua metode Manning. Kecepatan rata-rata aliran yang dapat diperkirakan dengan persamaan hidraulika. Yang ketiga ada metode current meter. Kecepatan aliran diukur dengan current meter, luas penampang basah didapatkan dari pengukuran kedalaman air dan lebar permukaan air yang kemudian diplotkan pada kertas milimeter. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi debit air sungai. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, curah hujan. Ketika air hujan turun, airnya akan mengalir ke saluran dan kemudian menuju ke sungai sehingga volume air akan meningkat saat hujan. Yang kedua, penyerapan air tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang diserap. Penyerapan air tanah dibantu oleh akar-akar tanaman, terutama pada hutan. Yang ketiga, penggunaan oleh manusia. Air sungai yang mengalir memiliki banyak kegunaan, baik sebagai sumber air minum, sumber pembangkit tenaga listrik, dan sebagai sumber air untuk pengaliran. Yang keempat ada penguapan. Pada cuaca terik, maka penguapan akan meningkat sehingga semakin banyak air sungai yang berkurang menjadi uap air. Yang kelima ada pencemaran lingkungan. Air sungai dapat tercemar oleh zat kimia dari limbah domestik ataupun limbah lainnya, seperti limbah industri. Sekian dari penjelasan PPT dari kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.